Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, kaum ibu, kaum wanita yang kekasih, kita kembali jumpa dalam acara Wanita Surgawi. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan acara ini menjadi sarana di dalam tangan Tuhan untuk memberkati kita sekalian. Untuk itu sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tidak dapat berjalan tanpa Bapa. Kami juga tidak dapat hidup tanpa Bapa. Kami juga tidak berani Bapa. Juga dalam acara Wanita Surgawi ini, kami mohon Bapa memberkati, mengurapi acara ini. Semua yang terlibat Tuhan pimpin, terutama saya yang menyampaikan firman-Mu, agar mendapat pewahyuan dari Bapa, agar yang saya sampaikan benar-benar tertuang dari isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk acara ini, ya Bapa. Kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi,
hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela. Mari saudara ikut menyanyi bersama saya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudaraku sekalian, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang benar-benar sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Itulah sebabnya kekristenan yang sejati, kekristenan yang orisinil, kekristenan yang murni itu tidak bisa dibandingkan dengan kepercayaan agama manapun. Sebab ketika kita menjadi umat pilihan yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki status yang sangat istimewa. Kita adalah anak-anak Allah. Dan berulang kali saya mengemukakan, hendaknya kita bukan hanya merasa memiliki status sebagai anak Allah, tetapi benar-benar berkeberadaan sebagai anak Allah. Sebagai orang percaya, kita juga
Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3 bahwa kita adalah mempelai bagi Kristus. Mempelai, saudaraku. Ini bukan sebuah status yang main-main, saudaraku. Kalau kita disebut sebagai mempelai, itu berarti hubungan kita dengan Kristus adalah hubungan yang sangat eksklusif, sangat istimewa, saudaraku. Hubungan ini tidak bisa dipadankan dengan hubungan apapun. Di dalam Efesus pasal 5, ketika Paulus berbicara mengenai hubungan suami istri yang begitu eksklusif, Paulus menulis di dalam Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan suami istri yang begitu unik, yang begitu eksklusif itu menjadi gambaran hubungan antara Tuhan dengan jemaat. Jadi tidak heran kalau di dalam 1 Korintus pasal 6, saudaraku, ayat yang ke-17 firman Tuhan mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ayat ini muncul ketika Paulus berbicara mengenai hubungan antara seseorang dengan perempuan cabul. Menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul itu. Keduanya menjadi satu daging. Dan tentu Paulus mengingatkan dengan keras jemaat untuk tidak terlibat dalam dosa ini. Kemudian Paulus mengatakan, tetapi, nah ini sebagai antitesenya. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kebenaran ini harus kita sambut dengan sukacita. Karena kita diberi Tuhan, saudaraku, sebuah kesempatan besar untuk memiliki hubungan yang eksklusif dengan Dia. Hubungan yang istimewa. Tetapi hubungan istimewa ini tidak bisa terjalin dengan sendirinya, saudaraku. Hubungan yang istimewa ini tidak bisa terbangun secara otomatis. Ini menjadi panggilan yang harus dipenuhi setiap kita. Bagaimana hubungan itu dapat terwujud atau terrealisir, saudaraku. Itu membutuhkan perjuangan dari kita. Tuhan membuka diri, saudara. Menerima kita, pasti. Tetapi apakah kita layak, saudara, untuk menjadi orang yang bersekutu dengan Allah secara intim, secara eksklusif itu? Firman Tuhan mengatakan, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Sebaliknya juga begitu, saudaraku. Wanita akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya. Saudara, Tuhan Yesus meninggalkan Allah Bapa. Turun ke dunia menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Itu pertaruhan yang luar biasa. Pertaruhan yang luar biasa. Anak Allah ini menjadi manusia.
yang dalam segala hal disamakan dengan kita, saudaraku. Ya, ia mengosongkan diri dan taat kepada Bapa, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dengan demikian ia dapat menebus atau membeli manusia yang telah terjual di bawah kuasa dosa itu. Jadi secara de jure, secara hukum, kematian Yesus di kayu salib membuat kita dapat dimiliki, ya, dapat dibeli oleh Tuhan Yesus. Secara de jure kita bisa menjadi milik Tuhan. Tetapi secara de facto dalam kenyataannya, saudara, kita masih hidup di dalam kedagingan. Jiwa kita sudah terlanjur keruh oleh pengaruh dunia. Dan kita tidak hidup di dalam kekudusan sesuai standar Allah. Karenanya kalau kita mau menjadi mempelai Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus meninggalkan kemuliaan, rela menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Kita juga meninggalkan dunia dengan segala keindahannya dan melepaskan semua keinginan-keinginan di dalam diri kita yang tidak sesuai kehendak Allah. Apalagi nafsu-nafsu dalam daging kita dan dalam jiwa kita harus kita lepaskan. Segala hasrat, segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah harus kita tanggalkan. Tadi saya sudah menyanyi dan saudara pasti sebagian sudah mendengar lagu itu, ya. Aku rela melepaskan segala keinginan. Sebab kalau aku tidak melepaskan keinginan-keinginan dunia, masih terikat dengan dunia, maka saudara dan saya belum bisa menjadi mempelai Tuhan. Tidak mungkin bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Nah, inilah pertaruhan yang kita harus lakukan. Perjuangan yang kita harus perbuat, saudara. Tidak bisa tidak. Karena untuk memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah itu tidak secara otomatis bisa terjadi atau berlangsung dalam hidup kita. Harus ada perjuangan dari pihak kita. Sebab kita berkeberadaan ya belum sesuai dengan kehendak Allah. Ada satu lagu yang saya tulis judulnya Aku Memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Ya. Lagu ini merupakan lagu komitmen bahwa kita mau meninggalkan dunia dengan segala keindahannya untuk supaya kita bisa mengikut Tuhan dengan benar. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemekahannya, rela ku tinggalkan
dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Saudara, perhatikan. Aku memilihmu Tuhan. Ini berarti kita yang harus mengambil keputusan. Apakah kita mau mengikut Tuhan atau tidak. Secara de jure itu artinya secara hukum Tuhan sudah membeli kita. Ayo kamu keluar dari kubangan, dari ikatan dunia. Ayo ikut aku. Tetapi kalau seseorang masih memilih dunia, dia tidak bisa menjadi anak Allah yang eksklusif. Dia tidak bisa menjadi anak Allah yang eksklusif, saudaraku. Dia akan tetap menjadi anak-anak dunia dan orang-orang seperti ini tidak pernah menjadi anak Allah sebenarnya. Sebab menjadi anak Allah bukan hanya status tetapi keberadaan. Dia tidak pernah menjadi perawan suci. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan bahwa Paulus takut kalau orang Korintus atau orang percaya meninggalkan kesetiaan yang sejati, ya, kepada Kristus seperti Hawa. Seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Karena Tuhan mengendaki kita menjadi perawan suci. Perawan suci artinya orang yang hatinya tidak mengingini dunia ini. Ini yang tadi saya katakan istimewa. Nah, sekarang tergantung saudara bersedia atau tidak. Ada orang yang berkata begini, bahwa saya mengajarkan sesuatu yang salah. Menurut dia, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Oh, itu benar. Pada awal Allah yang berinisiatif memilih kita. Bukan kita yang memilih Allah lebih dulu, Allah yang memilih kita. Tapi setelah kita dipilih Allah, apakah kita meresponi pilihan itu? Itu masalahnya, saudara. Apakah kita meresponi pilihan itu masalahnya. Kalau kita tidak meresponi dengan benar, masih mencintai dunia dan masih suka hidup dalam dosa, berarti ya tidak memilih Tuhan. Menjadi mempelai dunia, mempelai kuasa kegelapan, bukan mempelai Tuhan. Aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemekahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi.
Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Jadi kepada kaum ibu, kaum wanita khususnya ya, saudara jangan merasa saudara tidak berharga atau tidak bernilai. Seperti yang sering saya kemukakan, ada wanita-wanita yang gambar dirinya telah rusak berkeping-keping saudaraku. Dari kecil dibuli, diperlakukan tidak adil, dihina, direndahkan, tidak dihargai. Ketika menikah dikhianati, dibuang, ya, dicampakkan, membuat seseorang kehilangan gambar diri. Dia merasa diri sebagai orang yang terhina, terbuang, merasa sebagai orang yang tidak berharga, tidak bernilai sama sekali. Saudara, bahaya ya keadaan orang seperti ini. Setan telah merusak gambar dirinya. Dan sekarang saya sebagai juru bicara Tuhan, juru bicara Tuhan, saya menyampaikan ini kepada saudara. Saudara berharga di mata Allah. Jangan menilai dirimu dengan penilaian cara anak dunia. Jangan sesat oleh cara menilai dirimu dari sudut pandang anak-anak dunia ini. Nilai dirimu dari sudut pandang Allah. Saudara berharga, saudara bernilai di mata Tuhan. Karena saudara adalah makhluk kekal. Makhluk kekal yang dirancang Allah untuk menjadi sekutu Allah. Menjadi anak-anak Allah yang memiliki hubungan yang eksklusif. Bisa sangat eksklusif sehingga bisa dikatakan sebagai mempelai bagi Tuhan. Nah sekarang yang saudara harus upayakan adalah bagaimana saudara menjadi orang-orang yang tidak terikat dengan dunia. Kalau saudara adalah wanita atau ibu-ibu yang berlimpah kekayaan, yang sukses dalam banyak hal, mungkin saudara tidak tertarik surga, tidak tertarik menjadi kekasih Allah. Karena saudara sudah merasa puas dengan keadaan hidup yang saudara miliki hari ini yang lebih dari orang lain. Dan itu bahaya sekali. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa orang kaya itu sukar masuk surga. Kenapa? Karena sudah menikmati Firdaus dan keindahan di bumi. Itu. Sudah menikmati keindahan di bumi ini sehingga tidak merasa memerlukan keindahan yang lain. Padahal keindahan di dunia ini sementara dan itu bisa dikatakan semu. Yang suatu saat ketika saudara menutup mata lenyap sekejap seperti mimpi. Nah sebaliknya saudara yang hidup di dalam tekanan, tertindas, gagal, saudara bisa lebih mudah diarahkan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia lain, dunia baru, langit dan bumi yang baru. Di mana saudara-saudara, khususnya kaum ibu, kaum wanita ini, ya, saudara menjadi putri-putri dari kerajaan Allah. Oh indah sekali. Di bumi kita dibuang seperti kotoran. Kita tidak dihargai seperti sampah. Tetapi Allah memungut, mengambil saudara. Jika saudara merespon ini, saudara merespon ingat ini. Saudara akan diubah menjadi manusia yang bernilai di mata Allah.
Di mata manusia Anda tetap tidak bernilai. Di mata manusia saudara dianggap tidak bernilai sama sekali. Tapi di mata Allah Anda bernilai. Kalau Anda merespon, responnya apa? Kalau Anda menanggapinya apa? Kalau saudara mau meninggalkan semua ikatan dengan percintaan dunia. Jangan ingini apa yang orang dunia ingini. Kalau kita bisa melewati hari ke hari, cukup itu. Anda belum punya mobil, tidak usah ngotot memimpikan mobil. Anda belum punya rumah pribadi, jangan ngotot punya rumah pribadi. Orang lain punya teman hidup jodoh, Anda tidak punya jodoh, jangan ngotot mesti menikah. Orang lain punya anak, Anda tidak atau belum punya anak, jangan ngotot. Lewati saja hari ke hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan untuk itu saudara memang harus dibekali dengan kebenaran supaya saudara bisa melewati hari-hari dengan bijaksana. Melalui Truth ID yang saya sampaikan saudaraku, yang saudara bisa ikuti setiap hari. Ya, khususnya kalau hari Minggu ada 2 kali kebaktian, juga pada hari-hari yang lain. Saudara akan banyak dilengkapi dengan kebenaran yang membuat saudara menjadi wanita-wanita yang cerdas. Cerdas rohani. Ini dalam istilah bahasa Inggrisnya memiliki spiritual quotient. Kecerdasan rohani. Dan semua anak-anak Allah harus memiliki kecerdasan rohani seperti ini. Sehingga mengerti apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Anak-anak Allah harus memiliki kecerdasan rohani yang membuat saudara bisa selalu bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dan saudara akan bisa meninggalkan percintaan dunia, saudaraku. Bisa. Dan itulah yang membuat saudara layak menjadi putri-putri dari kerajaan surga. Indah sekali saudara. Ikuti apa yang saya sampaikan ini. Jangan saudara terjebak oleh cara berpikir anak-anak dunia. Ya, saya ingatkan saudara kalau menjadi orang yang sukses dalam rumah tangga, karir, ya, studi, sukses dalam bisnis, saudara beruntung ya dibanding orang-orang lain. Dari cara pandang dunia, Anda beruntung. Jangan takabur, jangan sombong, jangan jumawah, jangan angkuh. Lalu saudara tidak merasa membutuhkan dunia lain. Dunia ini sementara. Sebaliknya bagi saudara ibu-ibu yang saudara merasa selama ini menjadi wanita yang gagal. Yang tidak bernilai di mata manusia, yang direndahkan, dihina, dibuang, dicampakkan. Jangan merasa kecil hati karena saudara orang-orang yang dipilih Allah dan benar-benar berharga di mata Allah. Yakinkan pada dirimu benar bahwa engkau berharga di mata Allah. Kalau saudara ya bisa membandingkan ya 2 hal ya. Membandingkan ini. Orang yang terhormat di mata manusia karena suami, maksud saya punya suami yang memiliki jabatan, pangkat, orang kaya, dia juga cantik wanita ini. Anak-anaknya berhasil, punya berbagai fasilitas, terhormat di mata manusia. Apa artinya kalau tidak terhormat di mata Allah? Apa artinya kehebatannya kalau dia tidak menjadi mempelai Tuhan? Apa artinya kalau dia hanya ngaku-ngaku anak Allah tetapi tidak memiliki keberadaan sebagai anak Allah? Tidak bernilai sama sekali, saudara. Tidak bernilai. Rendah, bahkan tidak bernilai sama sekali. Tapi saudara, ekonomi saudara hancur misalnya. Rumah tanggamu juga mungkin hancur.
Engkau jadi wanita yang gagal dalam rumah tangga, gagal dalam studi, ekonomimu pun juga parah, rusak. Keadaanmu buruk, engkau tidak dihormati orang, engkau direndahkan, engkau dihina. Tetapi engkau berharga di mata Allah. Ini indah. Kenapa bisa berharga? Karena saudara mau meninggalkan percintaan dunia. Tidak ada ikatan-ikatan terhadap dunia ini. Ingat, sesuatu yang memikat atau mengikat seseorang, sesuatu itu bisa menjadi mempelainya, pasangannya, ilahnya, dewanya, sesembahannya, saudara, berhalanya. Jadi sesuatu yang diingini itu bisa menjadi berhala. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Jadi memang keinginanku hanya Dia. Dia milikku. Dan aku miliknya. Saudaraku, orang-orang seperti ini, orang-orang yang benar-benar, ya. Maksud saya kalau orang masih terikat dengan sesuatu, dia tidak menjadi mempelai Tuhan. Ia tidak menjadi mempelai Tuhan, saudara. Makanya biar saudara wanita yang terbuang, yang miskin, yang tidak dihargai orang, tapi berharga di mata Allah. Karena tidak ada yang Anda ingini, yang Anda ingini hanya Tuhan dan kerajaannya. Mungkin saudara berkata kepada saya, apa itu bisa Pak? Bisa. Tentu saya sudah belajar di sini. Ya dengan usia 60 tahun lebih saya sudah jatuh bangun dan belajar dalam banyak hal. Akhirnya saya bisa berkata, Tuhan Engkau gairah hidupku satu-satunya. Kalau aku hidup, alasan aku hidup hanyalah karena Engkau. Bukan karena aku ya memang harus hidup dan menikah dan punya anak dan ngurus anak. Dan aku senang kalau lihat anakku bahagia, sukses. Dan itulah kebahagiaanku satu-satunya. Nah habis sudah di situ. Kita senang punya anak-anak sukses, tentu senang. Tapi itu bukan kebahagiaan kita satu-satunya. Bahkan itu tidak akan menjadi kebahagiaan yang menguntungkan kita. Kalau ternyata itu menjadi berhala. Karena itu menjadi tujuan. Itu menjadi alasan kita hidup. Makanya tadi sudah saya katakan kalau orang sukses, orang kaya, orang punya banyak hal, dia bisa sukar masuk surga. Tapi kalau saudara tidak punya apa-apa, saudara lebih mudah mengarahkan diri saudara kepada Tuhan. Saya khotbah ini bukan hanya untuk mereka yang tertindas loh, ya jangan saudara berkata, ini Pak Eras khotbahnya untuk orang-orang miskin yang terbuang, yang terhina, yang gagal, yang tidak memiliki nilai di hadapan manusia. Oh bukan, semua saudara. Makanya untuk saudara-saudara yang sukses, yang kaya, yang berhasil dalam hidup dan beruntung di mata manusia lain, jangan sombong. Karena itu bukanlah harta abadi. Jangan sampai nanti Anda meninggal dunia, semua kemegahan, semua kekayaan, semua kemuliaan duniawi yang Anda miliki ternyata tidak ada artinya sama sekali. Ini cara pandang Alkitab dan saya sebagai juru bicara Tuhan mengingatkan saudara untuk hal ini. Harus mulai melepaskan segala keinginan-keinginan yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara kan bisa tanya saya begini, emang salah Pak punya keinginan punya rumah? Salah Pak punya keinginan memiliki rumah? Ya tidak salah, jika keinginanmu itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Jika sesuatu yang saudara ingini ini memang untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, artinya saudara gunakan dalam rangka saudara melayani, mengabdi kepada Tuhan. Misalnya saudara jadi orang tua, Anda ingin anak-anakmu berhasil dan sukses. Karenanya harus sekolah, untuk sekolah perlu mobil.
Jadi tidak salah punya mobil bukan, atau ingin punya mobil. Mobil untuk mengantar anak sekolah. Dan kalau anak kita berhasil, nanti mereka berguna bagi masyarakat, bagi manusia, bagi sesama, dan untuk pekerjaan Tuhan. Nah itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Aku hidup ini untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Karena ketika Tuhan membeli kita, kita tidak lagi berat atas diri kita. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini hanya untuk Tuhan. Dan jika kita melakukannya, kita menjadi mempelai Tuhan. Dan itu standar anak-anak Allah, saudara. Saudara kalau berkata ini sulit, sampai mati saudara akan sulit. Ya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Kita naikkan pujian ini. Ya, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Saudara, kalau Tuhan menjadi kebahagiaan kita, kita tidak akan terikat lagi dengan dunia ini. Boleh punya rumah, boleh tidak punya rumah. Rumah boleh besar, boleh kecil. Pribadi, rumah pribadi, rumah kontrak. Tidak masalah. Pokoknya dilewati saja hari hidup kita. Ayo kita belajar, saudara. Ini memang tidak mudah. Saya bicara bukan sebagai orang yang sudah sempurna. Tapi saya mengerti kebenaran ini. Dan ini persiapan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi putra-putri kerajaan surga. Dialah satu-satunya alasan kita hidup. Yang karenanya kita berkata, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa. Hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga.
Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku, keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku. Saudara, kaum ibu, kaum wanita, engkau menjadi begitu bernilai, berharga di mata Allah ketika saudara menyadari bahwa Anda ini ada karena Allah yang ciptakan. Kita ini ada karena Allah yang mengendaki kita ada. Dan jika Allah mengendaki kita ada, Allah memiliki rancangan untuk kita penuhi. Dan tentu rancangannya adalah melakukan kehendak Bapa. Banyak wanita, kaum ibu, banyak wanita hidup hanya untuk melakukan apa yang orang lain lakukan. Karena telah terbawa begitu rupa oleh cara hidup anak-anak dunia. Waktu kecil disuruh sekolah, setelah sekolah selesai kuliah, setelah kuliah menikah, setelah menikah memiliki anak, setelah punya anak membesarkan anak, setelah anak besar memilih menantu, setelah punya menantu, lalu punya cucu, membesarkan cucu. Hanya itu. Lalu di dalam perjalanan hidup menambah jumlah harta, menambah fasilitas. Dari satu kesenangan ke kesenangan berikut, dari satu barang ke barang berikut, dari sejumlah uang ke sejumlah uang yang lain, tentu maunya yang lebih besar. Orang yang hidup seperti ini gairahnya bukan Tuhan. Gairahnya ya gairah dunia. Memang secara hukum itu tidak salah di mata manusia. Tetapi di mata Allah ini salah. Karena ia tidak tahu untuk apa dia diciptakan, pasti tidak bisa menghayati bahwa ia diciptakan oleh Allah, dia ada karena Allah. Pasti tidak menyadari dia berhutang kehidupan. Ia tidak punya kehidupan, kehidupan itu diberikan oleh Allah. Setelah itu Allah menebus kita dari dosa-dosa kita. Allah memelihara kita. Kita hutang kebaikan. Dan kalau kita menyadari hal ini, saudara, selanjutnya kita merasa tidak berhak memiliki keinginan. Keinginan kita sendiri. Keinginan kita hanyalah melakukan kehendak Bapa. Jadi mulailah sekarang saudara berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Coba saudara mulai dengan prinsip hidup seperti ini. Karena itulah yang membuat hidup saudara bernilai. Walaupun di mata manusia tidak bernilai, di mata Allah itu bernilai. Di mata manusia tidak bernilai. Tetapi di mata Allah bernilai. Yang suatu hari saudara yang memiliki kehidupan yang bernilai ini dijemput Tuhan. Dijemput Tuhan dibawa ke rumah abadinya. Dan pada waktu itu baru orang menyadari bahwa ternyata yang dibutuhkan dalam hidup ini hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Barulah orang menyesal. Semua keinginan yang dia miliki ternyata membawa dirinya kepada kebinasaan. Satu keinginan terhadap sesuatu benda. Setelah dia miliki, dia nikmati, dia bosan, dia jenuh. Atau barang itu jadi tua. Keinginan yang lain. Dan terus hidupnya dibelenggu oleh keinginan ke keinginan yang lain. Dari satu hasrat ke hasrat yang lain. Tetapi kita yang mengerti kebenaran. Keinginanku hanya melakukan kehendak Bapa. Nah kalau demikian saudara menjadi bernilai. Saya mengajak saudara betul-betul bertobat. Jadi kita harus bukan hanya ekstrim, tapi sangat ekstrim.
Kita mau menyalipkan semua keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai kehendak Allah. Kalau kita mau beli barang tertentu, kita pertanyakan, untuk apa barang ini? Demi kebanggaan, prestis, atau betul-betul menunjang perjalanan hidupku dalam rangka aku melayani Tuhan. Menunjang hidupku untuk mewujudkan apa yang baik yang dapat kupersembahkan untuk kemuliaan Allah. Sampai akhirnya satu kata yang kita ucapkan, satu kata yang kita tulis di gadget kita pertimbangkan, ini menyenangkan Tuhan tidak? Ini berkenan tidak di hadapan Tuhan? Jadi bukan hanya asal kita senang bisa mengucapkan kata itu, atau bukan hanya sekedar kita senang kita bisa menuliskan kalimat itu di gadget kita. Tidak boleh sembarangan lagi. Maka tadi yang kita nyanyikan, mestinya tak lagi kuingini apapun juga. Kedengarannya ini ekstrim banget ya? Enggak. Ini standar. Di mata dunia ekstrim. Kita mau lebih ekstrim dari itu, benar-benar. Dan inilah yang akan melahirkan wanita surgawi. Jadi wanita surgawi ini memang didesain untuk saudara yang benar-benar mau menjadi luar biasa. Ya, tapi standar Allah, saudaraku. Dan ini kebahagiaan kita memiliki acara ini yang makin hari itu makin keras, makin tegas membawa kita kepada kemuliaan Allah. Ini satu keuntungan bagi kita. Jadi tidak main-main lagi ya saudaraku. Saya mengajak saudara-saudara untuk serius ya. Saudara tidak akan pernah menyesal ya mengikuti kebenaran yang disampaikan di acara wanita surgawi ini. Di awal tadi kita menaikkan satu pujian, Tuhan aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Dan itu kiranya menjadi komitmen kita bahwa kita benar-benar mau menanggalkan semua keinginan. Supaya keinginan kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Dan saudara nanti akan bisa mengerti betapa indahnya memiliki kehidupan ini. Dan bagi saya yang sudah belajar ini, merasakan kebahagiaan dan kemerdekaan. Persoalan saya tidak kecil, saudara. Bisa lebih besar dari sebagian saudara. Jangan saudara berkata, Pak Eras, gampang saja bicara begitu karena tidak mengalami, tidak merasakan problem-problem yang kita alami. Saudara tidak tahu. Justru persoalan-persoalan besar yang saya alami membuat saya memilih untuk pulang ke surga. Berkomitmen tidak mengingini dunia ini. Bertekad untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Dan ini sangat menguntungkan buat saya. Saudara tidak perlu harus mengalami tekanan, penderitaan, pencobaan yang berat-berat. Cukup saudara mendengar apa yang saya sampaikan dan mengaminkannya, serta menurutinya. Saudara harus berurusan dengan Allah pribadi. Berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Semua yang saya khotbahkan saudaraku tidak memiliki arti besar kalau saudara tidak berurusan dengan Allah. Saudara bisa berkata, bagus khotbah Pak Eras. Aku senang, aku ikuti. Tapi tidak akan membawa dampak banyak. Bahkan tidak ada artinya kalau saudara tidak berurusan langsung dengan Allah. Dan memiliki komitmen, tekad-tekad, janji-janji pribadi dengan Allah. Roh Kudus akan menuntun saudara, akan menolong saudara untuk bisa mengerti kebenaran-kebenaran itu. Bukan secara teori, mengerti dalam pengalaman. Saudara akan merasakan langsung betapa hebatnya kebenaran itu yang akan mengubah saudara. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan,
Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku Bapa, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara sekalian, hari ini adalah hari pertama kita puasa. Makan terakhir semalam atau kemarin sore, lalu hari ini kita puasa. Pada mulanya memang saya merencanakan bisa doa jam 3, tetapi mengingat banyak saudara-saudara kita yang bekerja, mengurus rumah tangga dan lain-lain, maka doa kita adakan jam 6. Ya. Jam 6 atau kita mulai jam 6 supaya saudara-saudara bisa ikut berdoa. Hari ini, ya hari Senin kita akan mulai doa nanti jam 6. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti secara onsite, datang ke gereja, datang ke Mall Arta Gading lantai 5, dan kita mulai doa jam 6 saudaraku. Ya, jam 6. Hari Selasa nanti suara kebenaran kita mulai 6:30, saya akan pimpin sendiri. Juga kita doa plus dengan khutbah, semua saya pimpin sendiri. Nanti hari Rabu jam 6, hari Kamis jam 6, hari Jumatnya kembali 6:30 itu kembali doa bersama seperti biasa. Jadi Senin, Rabu, Kamis itu jam 6, Selasa dan Jumat 6:30. Saudara bisa doa bersama kami on-site. Ya. Puasa dari jam 5, jam 6 sore sampai jam 5, 6 sore hari. Kemudian saudara bisa minum air putih. Ya. Ini yang akan membuat saudara-saudara sekalian menghayati kebutuhan spiritual yang hebat. Saudara kalau mau mengerti bagaimana puasa yang baik, saudara kembali mendengarkan khotbah saya yang saya sampaikan minggu lalu hari Selasa jam 6:30 pada tanggal 4 Januari. Saya berkhotbah mengenai apa itu puasa, mengapa kita puasa, walaupun tidak detail tetapi intinya ya substansinya saya sampaikan. Dan itu akan memberkati saudaraku sekalian. Yuk kita sungguh-sungguh saudara mencari kerajaan surga. Ya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau lebih dari hari-hari yang lalu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kuat sekali hari ini. Kami harus serius meninggalkan percintaan dunia dan dosa, supaya kami layak menjadi mempelai Tuhan, pantas menjadi anak-anak Allah.
Terima kasih untuk firman-Mu dan berkati setiap acara wanita surgawi agar kami dapat memperoleh kebenaran-kebenaran yang makin hari makin kuat dan mengubah hidup kami. Bapa, kami bersyukur dengan acara wanita surgawi ini. Bapa, lindungi, jaga pembicara agar ia tetap sehat, terutama hidup kudus, tambahkan hikmat marifat kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Bapa, dan kami berdoa kepadamu menyambut segala berkat dari Allah Bapa, turun atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan, dan jangan lupa tiap hari doa jam 5 pagi.